Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novandi akan menjelaskan tentang contoh soal impul, momentum, dan tumbukan. Jadi sebelum dimulai jangan lupa mengklik subscribe-nya dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, baiklah kita mulai tentang contoh soal impul, momentum, dan tumbukan. Ini soalnya ada sebuah bola kait masanya 75 gram dilemparkan horizontal hingga membentuk dinding seperti gambar. Jika bola kait dipantulkan dengan laju yang sama, maka besar impul bola yang terjadi adalah, ini diketahui masanya 75 gram sama dengan 0,075 kg. Kemudian itu kecepatan awalnya yang ke dinding V0 itu min 20 meter per sekon. Kemudian yang memantul di dinding itu VT sama dengan 20 meter per sekon. Ditanyanya impul I, ini gambarnya ya, contohnya itu menjawab impul sama dengan perubahan momentum, I sama dengan delta P, I sama dengan M kali PT dikurang V0. 0,075 dikali 20 dikurang min 20 sama dengan 0,075 min dikali min hasilnya positif ya, berarti ditambah 20, berarti 0,075 dikali 40 hasilnya 3. Jadi impulnya 3 Newton sekon. Dan contoh kedua itu dua buah bola masing-masing bermasa M1 2 kg dan M2 1 kg menggelinding berlawanan arah dengan kelajuan P1 sama dengan 2 meter per sekon dan P2 4 meter per sekon seperti gambar berikut. Ini gambarnya. Dan kedua bola kemudian bertumbukan. Setelah bertumbukan keduanya saling menempel. Kecepatan kedua bola tersebut adalah, kita tahu M1 itu massa bola 1 sama dengan 2 kg, massa bola 2 itu M2 sama dengan 1 kg. Kemudian kecepatan bola 1 sebelum tumbukan itu V1 sama dengan 2 meter per sekon. Kecepatan bola 2 sebelum tumbukan itu V2 min 4 meter per sekon, yang arahnya ke kanan ya. Karena bertanda positif dan negatif karena arah gerakan bola berlawanan. Jadi tanda positif dan negatif menyatakan arah gerakan bola. Jadi ditanya sini adalah P-nya ya, P setelah tumbukan. Ini M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 V aksen. Jadi M1 nya 2, M2 nya 2 ditambah M1 nya 1, V2 nya min 4 sama dengan 2 ditambah 1 V aksen. Nah jadi 2 kali 2 4, kemudian 1 dikali min 4 min kali plus hasilnya min sama dengan 2 ditambah 1 3 P aksen. Jadi 4 dikurang 4 0 sama dengan 3 P aksen sama dengan 0 dibagi 3 hasilnya 0. Dan contoh soal yang ketiga, bola bermasa 0,2 kg dengan kelajuan 20 meter per sekon dilempar ke arah pemukul. Agar bola berbalik arah dengan kelajuan 30 meter per sekon, tentukan besar gaya pemukul jika waktu kontak antara pemukul dan bola 0,01 sekon. Nah, pembahasannya impul dan perubahan kecepatan. Arah kanan positif, arah kiri itu negatif. Jadi M atau masanya 0,2 kg, P1 itu 20 meter per sekon, P2 nya 30 meter per sekon. T nya sama dengan 0,01, ditanya F nya, dijawab F delta T sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, kemudian F nya dikali delta T 0,01 itu sama juga dengan 1 per 1000. Nah, sama dengan 0,2 dikali 30 dikurang min 20. Min kali min hasilnya positif. Nanti
Ini 1 itu 1 per 1000 itu sama juga tadi ini 0,01. F dikali 0,01 sama dengan 0,2 dikali 30 tambah 20 sama 50 nih. 0,2 kali 50 sama dengan 0,2 kali 50 itu 10 dibagi 0,01 hasilnya 1000 Newton. Kemudian perubahan untuk soal yang selanjutnya, perubahan peluru bermasa 20 gram ditembakkan dengan kecepatan 230 meter per sekon mengenai balok yang diam di atas lantai, dan massa balok 2 kg. Ternyata peluru itu melewati bagian dalam balok, dan setelah keluar dari balok kecepatan peluru berkurang menjadi 160 meter per sekon. Hitunglah kecepatan balok setelah ditembus peluru. Demikian. Diketahui masanya untuk M1 itu massa peluru 20 gram sama dengan 0,02 kg. Kemudian V1 itu kecepatan pelurunya adalah 230 meter per sekon. Kemudian V1 aksen itu adalah kecepatan peluru setelah mengenai balok itu 160 meter per sekon. M2 nya itu massa balok 2 kg. P2 nya itu sama dengan 0. Jadi saat ditembakkan tadi itu peluru itu belum ada kecepatannya, makanya dia 0 atau diam. Jadi ditanya P2 aksen. Jadi sesuai hukum kekalahan momentum, jadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Jadi P2 nya sama dengan 0 tadi ya. Jadi maka M1 kali V1 karena 0, jadi M2 V2 nya artinya 0 ya. Maka M1 V1 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, M1 nya itulah 0,02 dikali V1 nya 230 sama dengan M1 nya 0,02, V1 aksennya itu adalah 160 ditambah 2 V2 aksen. 0,02 kali 230 hasilnya 4,6 sama dengan 0,02 kali 160 hasilnya 3,2 itu ditambah 2 V aksen. Nah, ini jadi yang sejenis kita pindahkan. Jadi ini nilainya positif pindah menjadi negatif. Jadi 4,6 dikurang 3,2 sama dengan 2 V2 aksen. Jadi hasilnya inilah 1,4 sama dengan 2 V2 aksen. Jadi V2 aksen sama dengan 1,4 dibagi 2 hasilnya 0,7. Jadi V2 aksen sama dengan 0,7 meter per sekon. Dan contoh selanjutnya, dua buah mainan mobil A dan B masanya masing-masing 2 kg dan 3 kg bergerak searah dengan kecepatan masing-masing 8 meter per sekon dan 5 meter per sekon. Kedua mobil bertumbukan lenting sempurna. Hitunglah kecepatan kedua mobil setelah tumbukan. Diketahui massa 1 atau mobil A itu 2 kg, massa 2 atau mobil B 3 kg, P1 itu adalah kecepatan mobil A 8 meter per sekon, P2 adalah kecepatan mobil B 5 meter per sekon. E nya atau koefisien restitusinya sama dengan 1. Ditanya adalah P1 aksen dan P2 aksen. Dan disinilah terjadinya hukum kekalahan momentum karena dia lenting sempurna. Jadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 ditambah M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Jadi kita masukkan persamaannya ini. Nah, M1 itu 2, V1 nya 8 ditambah M2 nya 3, V2 nya 5 sama dengan 2 V1 aksen ditambah 3 V2
2 aksen. Jadi ini kita jumlahkan. Ini hasilnya menjadi ini dibalik ya. 2V1 ditambah 3V2 sama dengan ini 2 dikali 8 itu 16 tambah 3 kali 5 itu 15. 16 ditambah 15 nya 31. Ini untuk persamaan pertama. Jadi nilai I nya itu sama dengan 1. I sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Jadi 1 sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen. V1 nya itu 8, V2 nya itu adalah 5. Jadi di 8 dikurang 5 itu 3. Ini kita kali silang sini ya. Ini kali silang juga menjadi V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 3. Jadi V1 aksen ini kita pindahkan ke sini. Jadi V1 aksen sama dengan V2 aksen dikurang 3. Itu persamaan 2. Jadi persamaan 1 dan 2 itu digabungkan. Jadi V1 aksen nilainya tadi V2 aksen dikurang V3. Jadi 2 dikali V2 aksen dikurang 3 ditambah 3 V2 aksen sama dengan 31. Jadi ini kita kalikan 2, ini 2 V2 aksen, ini menjadi 2 kali min 3 jadi 6. Nah, ini jadi ditambah 3 V2 aksen sama dengan 31. Yang sejenis ya. 2 V2 aksen ditambah 3 V2 aksen menjadi 5 V2 aksen. Ini tadi 2 dikali min 3 untuk 6. Min dipindah luaskan menjadi min ini tambah yang ini 2 kali 3. Ini dipindahkan menjadi 5 V2 aksen. 5 V2 aksen dikurang ini 31 dikurang 6. Jadi hasilnya adalah 25. Berarti V2 sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5 meter per sekon. Jadi V1 aksennya jadi V2 nya tadi itu 5 dikurang 3 itu hasilnya 2. Lanjut. Ini sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Tentukan tinggi ketiga jika koefisien restitusinya 0,9. Diketahui I nya 0,9, H1 nya sama dengan 10 meter, ditanya H3. Jawab I sama dengan AK H2 per H1. Jadi I nya 0,9, AK H2 per H1 nya itu 10 ya. Jadi tanda AK ini kita pindah luaskan menjadi tanda pangkat. Jadi 0,9 pangkat 2 sama dengan H2 per 10. Jadi 0,9 pangkat 2 itu 0,81 sama dengan H2 per 10. Ini kita kali silangkan ke sini. Jadi 0,81 dikali 10 sama dengan H2. Jadi hasilnya 8,1 lah untuk nilai H2 nya. Jadi mencari ketinggian ketiga I sama dengan AK H3 per H2. I nya 0,9 sama dengan AK H3 H2 itu 8,1. Tanda AK pindah menjadi tanda pangkat. Jadi di 0,9 pangkat 2 sama dengan H2 per ini sebenarnya 8,1 ya. Jadi 0,81 ini hasil kuadrat dari 0,9 sama dengan H2 per 8,1. Ini kali silang menjadi 0,81 kali 8,1 sama dengan H2. Hasilnya adalah 6,56. Jadi H2 sama dengan 6,56 meter. Dah, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.